Kalau kita punya theater of mind yang baik, mungkin membaca sebuah buku itu akan memberikan lebih banyak benefit buat kita. Cuman masalahnya nggak semua orang punya theater of mind yang baik dan nggak semua orang punya waktu yang cukup banyak. Pertama, untuk membaca sebuah buku satuannya itu hari. Tapi kalau misalnya untuk menonton sebuah film satuannya itu 1 jam atau 2 jam. Jadi menurut saya nggak masalah kalau misalnya kita mempelajari sesuatu dari sebuah film. Pertama, mungkin buku lebih memberikan banyak detail, tapi sebuah film lebih memberikan garis besar. Dan karena ini YouTube channelnya Creative Trader, kita akan membahas 5 film yang menurut saya ini memberikan gambaran yang paling clear, gambaran yang sangat bagus untuk satu kejadian di bursa saham. Dan saya akan urutkan dari film yang kelima terbaik sampai film yang menurut saya terbaik. Jadi film ini ngomong banyak buat saya harap ini juga ngomong banyak buat kalian. Dan saya akan urutkan, dan menurut saya film yang kelima terbaik adalah Money Never Sleep. Jadi Money Never Sleep ini sebenarnya film lanjutan dari film Wall Street di tahun 1987. Jadi film Wall Street ini menceritakan tentang Gordon Gekko. Gordon Gekko ini menurut saya representasi dari seorang ekonom yang pandangannya cukup radikal tentang dunia kapitalisme, yaitu Milton Friedman. Jadi dia bilang bahwa dunia ini bergerak karena memang ada sikap greedy dari orang-orang. Mereka bukan disuruh pemerintah, mereka bukan bergerak untuk sosial, tapi memang untuk kepentingan mereka masing-masing. Dan itu yang mengubah dunia. Dan itu yang menurut saya jadi tema utama di film ini. Greed is good. Jadi di film yang pertama itu dia mungkin bisa dibilang jadi pemeran utama, tapi di film Money Never Sleep ini dia jadi tokoh antagonis untuk anaknya dan pacar dari anaknya. Jadi film ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana orang bisa menggerakkan pasar lewat rumor yang dia sebar. Entah itu rumor benar atau enggak, tapi yang jelas sebuah rumor itu bisa menggerakkan pasar. Dan memang itu yang direpresentasikan oleh pasar. Apakah orang bisa optimis, apakah orang bisa percaya dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi itu yang diceritakan di film Money Never Sleep ini. Film ini kalau ngomongin box office cukup sukses. Mereka meraih 134 juta dolar box office-nya, tapi rating IMDb-nya sebenarnya nggak cukup bagus, yaitu 6,2. Tapi menurut saya film ini sangat banyak menambah informasi tentang bursa saham buat saya. Jadi menurut saya kenapa enggak kalau misalnya saya kasih film Money Never Sleep ini menurut saya film kelima terbaik tentang saham. Lalu film yang keempat terbaik itu ada Wolf of Wall Street. Ini film tahun 2014. Kalau ngomongin box office, ini bisa dikatakan film paling sukses. 392 juta dolar mereka dapatkan dan rating IMDb-nya 8,2. Menurut saya yang jadi daya tarik utama dari film ini, pemerannya bagus. Ada Leonardo DiCaprio, ada Margot Robbie. Dan menurut saya yang lebih bagus lagi adalah cerita yang mereka angkat. Ini kisah nyata. Jadi Jordan Belfort ini orang yang real, orang yang ada. Dan dia ini bisa dikatakan cukup sukses di waktu yang sangat singkat ketika dia berada di Wall Street. Dia mendirikan satu perusahaan bernama Stratton Oakman. Cuman yang mungkin kalau misalnya kita lihat dari filmnya memang akan lebih menarik kalau misalnya membahas dari telemarketernya. Cuman perusahaannya ini sebenarnya mereka meng-IPO-kan perusahaan yang mungkin belum terlalu bagus, perusahaannya masih di garasi atau segala macam yang masih kecil lah. Tapi dengan kehebatan mereka berbicara, dengan teknik mereka menjual, mereka bisa membuat optimisme orang. Mereka kasih makan ego orang untuk cepat kaya, dan itu yang menurut saya membuat mereka sangat kaya. Kayak gitu. Jadi film ini Jordan Belfortnya ini diperankan sama Leonardo DiCaprio. Film ini menurut saya sangat bagus. Cuman kalau misalnya saya boleh saran, jangan nonton film ini bareng anak-anak, karena banyak adegan-adegan yang tidak layak ditonton untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi
Menurut saya ini film tentang saham yang keempat terbaik, yaitu Wolf of Wall Street. Lalu film yang ketiga terbaik yaitu ada film dokumenter tahun 2010, yaitu film Inside Job. Film Inside Job ini mungkin kalau misalnya dibilang film paling mahal, bukan karena biaya produksinya yang tinggi, tapi lebih ke narasumber yang mereka datangkan. Jadi ini film dokumenter, mereka mewawancarai orang-orang yang memang saat itu posisinya sebagai pemangku kepentingan, mereka yang menggerakkan ekonomi. Jadi ada Christine Lagarde, ada Barack Obama, ada George Soros, ada Warren Buffett. Banyaklah orang-orang yang sebagai pemangku kepentingan yang menggerakkan ekonomi, mereka ada scene-nya di situ. Mereka ada diwawancarai di situ. Jadi latar belakangnya ini krisis 2008, bagaimana produk-produk yang dibentuk oleh fund manager, bagaimana produk-produk yang dibentuk oleh para bankir itu menimbulkan tsunami resesi di tahun 2008 buat Amerika. Kayak gitu. Jadi itu yang diceritakan di film ini, di film Inside Job. Kalau ngomongin soal box office sebenarnya nggak terlalu besar, 7,9 juta dolar. Tapi rating IMDb-nya ini sama Wolf of Wall Street, 8,2. Jadi menurut saya kenapa nggak saya kasih film Inside Job ini sebagai film ketiga terbaik tentang bursa saham. Lalu film yang kedua terbaik, kalau misalnya ini bukan film dokumenter, mungkin ini akan jadi film yang terbaik menurut saya, yaitu Betting on Zero. Betting on Zero ini film tahun 2016. Ini ada juga di Netflix. Film ini menceritakan tentang posisi dari salah satu pemilik fund manager besar, yaitu Bill Ackman. Posisi shortnya terhadap Herbalife. Herbalife ini perusahaan MLM, ya bisnis jaringan segala macam, dan dia bilang perusahaan itu yang sehat itu karena produknya disukai, bukan karena sistem jaringannya. Jadi dia ngelihat bahwa Herbalife ini nggak berdiri di atas satu pondasi yang kokoh, yaitu produknya disukai, tapi karena sistemnya yang membuat orang-orang akhirnya harus membeli barang-barangnya mereka sendiri. Itu yang menurut dia menjadi awal dari kehancuran Herbalife ke depannya. Jadi di sini posisinya dia itu adalah nge-short Herbalife. Jadi intinya adalah kalau misalnya Herbalife semakin naik, dia akan semakin kehilangan uang. Tapi kalau Herbalife jatuh, dia justru akan mendapatkan sangat banyak uang. Dan itu yang diceritakan di film Betting on Zero ini. Jadi dia bilang Herbalife ini nggak ada isinya. Cuman yang lebih menariknya lagi di sini, di film ini, di kisah nyatanya juga dia itu berdebat dan dia bertarung melawan satu ekonom besar juga, yaitu Carl Icahn. Dia pemilik fund manager besar juga. Dan akhirnya yang mereka lakukan adalah Carl Icahn membeli Herbalife, dia menaikkan harga Herbalife, sedangkan Bill Ackman terus shorting position kepada Herbalife. Kayak gitu. Jadi film ini menurut saya menariknya karena ini adalah pertarungan antara dua raksasa besar, dua pemilik fund manager besar, dan menurut saya ini film dibuat untuk mempropagandakan posisinya Bill Ackman, posisi shortnya Bill Ackman, biar orang-orang melihat bahwa Herbalife ini gak ada fundamentalnya. Itu film yang menurut saya kedua terbaik, Betting on Zero. Lalu film yang menurut saya terbaik tentang bursa saham itu ada The Big Short. The Big Short ini film tahun 2015 dan again ini menceritakan tentang krisis besar di tahun 2008, tapi dari sudut pandang fund manager yang memang posisinya nge-short American economic. Jadi dia ngeliat based on data ini Amerika sangat tidak sehat. Cepat atau lambat Amerika akan runtuh karena sistem mereka sendiri. Jadi dia ngelihat posisi ini, Dr. Berry itu orangnya real, orangnya ada, dan posisinya juga real. Di beberapa bank dia ngasih short position untuk American economic, untuk housing market.
yang mereka pertaruhkan di sini adalah ketika semakin banyak orang kelaparan, justru di situ mereka mendapatkan banyak uang. Ketika semakin banyak orang kehilangan pekerjaan, justru di situ mereka mendapatkan banyak profit, mendapatkan banyak uang. Itu yang diceritakan di film The Big Short ini. Kayak gitu. Jadi film ini cukup bagus diperankan oleh Christian Bale, ada Brad Pitt juga. Dan kalau misalnya ngomongin soal box office, mereka cukup sukses, 133 juta dolar dan rating IMDb-nya 7,8. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini film yang paling menggambarkan posisi seorang trader. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat bagaimana psikologi seorang trader itu bergerak atas harga yang naik turun, itu bisa kalian lihat di film ini. Ini filmnya deep banget. Kita bisa ngelihat misalnya kalau kita analisa, kita udah tahu di atas kertas ini seharusnya bagus, cuman ternyata kita salah. Jadi itu yang banyak diceritakan di film ini. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu pusing untuk menentukan siapa yang juara satu dari 5 film ini, yaitu film The Big Short, karena memang dia yang menceritakan dan lebih mewakili tentang perasaan seorang trader. Jadi itu 5 film tentang bursa saham yang menurut saya terbaik. Kalau misalnya kalian sendiri, menurut kalian apa film tentang saham yang menurut kalian terbaik? Kalau misalnya kalian punya, please tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like. Kalau misalnya kalian mau ngelihat lebih banyak video-video tentang bursa saham, bisa klik subscribe, nggak bayar. Kalau misalnya memang tidak suka, juga klik dislike, tidak masalah. Jadi itu aja. See you in the next video. God bless you. Bye.